Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Melani dengan NIM 245211298. Di sini saya akan menjawab pertanyaan penilaian tengah semester dari mata kuliah Ulumul Hadis. Dimana langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama, yaitu pengertian hadis dan pengertian atsar. Hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat Nabi. Nah, untuk atsar sendiri adalah segala perbuatan atau perkataan dari para sahabat yang kemudian juga diriwayatkan dan dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Untuk pertanyaan kedua, yaitu fungsi hadis terhadap Al-Quran, itu ada tiga, yaitu ada bayanu tasfir, bayanu takrir, dan bayanu tasri. Dimana bayanu tasfir ini berarti hadis menjelaskan apa yang ada di Al-Quran, sehingga kehadiran hadis ini itu tuh berfungsi untuk memberikan batasan terhadap ayat-ayat yang masih bersifat mutlak, memberikan rincian tafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global, dan mengkhususkan ayat-ayat yang masih umum. Nah, bayanu takrir, untuk yang kedua yaitu bayanu takrir, ini berarti memperkuat ayat di Al-Quran. Maksudnya bayanu takrir ini memberikan penjelasan atau penguat terhadap hukum-hukum yang ada pada Al-Quran, baik itu dalam perkara yang bersifat global maupun yang bersifat terperinci. Yang ketiga yaitu bayanu tasyri, di mana hadis itu datang untuk menjelaskan atau menetapkan suatu hukum atau aturan syara yang tidak didapati nasnya di dalam Al-Quran. Nah, untuk soal yang ketiga yaitu proses kodifikasi hadis, di mana ini pada tahun 11 Hijriah, pada masa itu Nabi Muhammad SAW itu wafat, sehingga para sahabat itu meriwayatkan hadis hanya berdasarkan atau secara lisan, karena sebelumnya Nabi Muhammad SAW itu tuh melarang adanya penulisan apapun selain Al-Quran. Nah, yang kemudian pada tahun 37 Hijriah itu tuh terjadi perang Siffin antara Ali dan Muawiyah, sehingga pada perang itu kemudian muncullah Bani Umayyah, yang kemudian pada tahun 99 sampai 101 Hijriah, yaitu salah satu khalifah Bani Umayyah yaitu Umar bin Aziz atau Umar II, ini tuh memerintahkan kepada Ibnu Sabab, Az-Zuhri, dan Ibnu Hazim untuk menulis hadis dan dikumpulkan. Namun hanya sekedar ditulis dan dikumpulkan untuk mencegah adanya hilangnya hadis dan adanya laporan-laporan palsu tentang hadis. Yang kemudian pada abad 2 Hijriah itu hadis mulai ditulis lumayan rapi, namun masih belum diseleksi. Pada masa ini itu ada para ulama atau imam besar seperti Syafi'i dan Imam Hambali. Yang kemudian pada abad 3 itu tuh para ulama hadis mulai mengumpulkan dan membukukan hadis dengan metode yang sistematis, dan para ulama ini juga melakukan penelitian dan verifikasi atau seleksi terhadap para perawi untuk memastikan keautentikan dan kesahihan dari suatu hadis tersebut. Nah, untuk soal yang keempat atau soal yang terakhir yaitu perbedaan hadis mutawatir dan hadis ahad, di mana hadis mutawatir ini tuh merupakan hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dan berbeda tingkatannya, sehingga mustahil untuk bagi mereka atau para perawi itu untuk bersepakat atau bekerjasama untuk berbohong. Nah, kemudian untuk hadis ahad sendiri adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang seorang atau dua orang atau lebih, akan tapi jumlah perawinya itu tuh tidak sampai pada syarat untuk dimasukkan kepada hadis mutawatir. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai soal-soal penilaian tengah semester Ulumul Hadis. Apabila ada salah kata atau salah perbuatan, saya mohon maaf. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.